Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Hasanah dengan akhiran NIM 111. Saya dari kelas 2D Gizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan otot dan persendian. Jaringan otot dan persendian merupakan komponen vital dalam sistem muskuloskeletal manusia. Muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari otot tulang dan jaringan ikat yang terkait seperti tendon dan ligamen. Keduanya bekerja secara sinergis dalam menghasilkan gerakan, menopang tubuh, dan menjaga stabilitas postural. Klasifikasi jaringan otot. Yang pertama, otot rangka, skeletal muscle. Bersifat sadar dan bertanggung jawab atas pergerakan tubuh. Artinya, kita dapat mengatur dan mengarahkan pergerakan otot rangka sesuai dengan kehendak kita. Yang kedua, ada otot jantung, cardiac muscle. Bersifat tidak sadar dan hanya terdapat di jantung. Artinya, ia bekerja secara otomatis tanpa kontrol sadar dari sistem saraf pusat. Yang ketiga, ada otot polos, smooth muscle. Bekerja tidak sadar dan terdapat di organ dalam. Otot polos memiliki peran penting dalam menjaga fungsi tubuh yang normal dan stabil tanpa kita sadari atau kontrol secara langsung. Struktur histologis otot. Otot rangka terdiri atas rabut otot muscle fibers yang tersusun dalam bundel vasikel dilapisi oleh endomysium, perimysium, dan epimysium. Sarkomer adalah satuan fungsional otot yang terdiri dari aktin dan miosin. Mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot terjadi melalui mekanisme sliding filamen. Teori saat filamen aktin meluncur melewati filamen miosin dipicu oleh ion kalsium dan energi ATP. Definisi dan jenis persendian. Sendi artikulasi adalah pertemuan antara dua atau lebih tulang berdasarkan pergerakannya. Seperti di gambar, ada bebas bergerak, sedikit bergerak, dan juga tidak bergerak. Struktur sendi sinovial. Struktur sendi sinovial, articular cartilage, menutupi ujung tulang dan mengurangi gesekan antar permukaan tulang. Sinovial membran, memproduksi cairan sinovial untuk melumasi sendi. Joint cavity, ruang berisi cairan sinovial yang memfasilitasi gerakan halus. Articular capsule, struktur pelindung berlapis yang menyatukan sendi dan memberikan kestabilan. Bone, tulang yang membentuk sendi. Hubungan otot dan sendi. Gerakan tubuh dihasilkan oleh kontraksi otot yang menarik tulang pada sendi. Otot bertindak sebagai efektor sedangkan sendi sebagai pivot gerakan. Setiap gerakan melibatkan yang pertama, otot agonis. Otot utama yang melakukan kontraksi, contohnya biceps saat fleksi siku. Yang kedua, otot antagonis. Otot yang melakukan relaksasi atau menahan gerak. Contohnya ada triceps saat fleksi. Dan yang ketiga ada sendi sinovial sebagai sumbu atau titik tumpu pergerakan. Contohnya sendi siku, bahu, dan lutut. Gangguan pada otot dan sendi. Gangguan pada otot, distrofi otot. Kelainan genetik yang menyebabkan degenerasi progresif serabut otot. Contohnya Duchenne muscular dystrophy, kejang otot atau spasmik, kontraksi involuntar yang tiba-tiba dan menyakitkan akibat ketidakseimbangan elektrolit atau kelelahan. Gangguan pada otot, osteoarthritis, peradangan dan degenerasi kartilagos sendi akibat penuaan atau trauma. Rheumatoid arthritis, gangguan autoimun yang menyerang membran sinovial menyebabkan nyeri kronis dan deformitas. Diskolasi, perpindahan tulang dari posisi normal pada sendi akibat trauma fisik.
Kesimpulan dari penjelasan ini yaitu, jaringan otot dan persendian memainkan peran penting dalam menjaga fungsi tubuh yang normal dan memungkinkan gerakan yang efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.